Selamat datang di kanal edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan. Beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di kanal edisi 320. Kita adalah bangsa pejuang. Kita punya darah patriot yang mengalir di badan kita, yang tidak mudah menyerah dan mengatakan, saya kalah. Sebagai generasi penerus bangsa, semangat para pahlawan akan terus menyertai setiap langkah perjuangan. Tak perlu banyak pangkat dan gelar untuk menjadi seorang pahlawan. Kehadiran kita di masyarakat akan memberikan makna yang besar. Pahlawan tidak harus memiliki gelar yang banyak, namun mereka yang rela berkorban untuk kebaikan bersama. Itulah yang terpenting untuk disebut seorang pahlawan. Kali ini di edisi Kemerdekaan RI ke-77, kanal edisi 320 akan mengajak kawan pajak semua mengikuti perbincangan kita di sebuah pelatnas yang luar biasa, Pelatnas Pusat Bulu Tangkis Indonesia. Di sini nanti saya Indra Setiawati akan berbincang dengan salah satu jagoan bulu tangkis nasional kita. Siapa dia? Tunggu setelah yang satu ini. Tetap di sini, kanal edisi 320. Jumpa lagi dengan saya Indra Setiawati di kanal edisi 320. Di edisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kami tim produksi kanal edisi 320 datang langsung ke Cipayung di Pelatnas Nasional Bulu Tangkis dan kita menjumpai satu atlet yang luar biasa perjuangannya untuk mengharumkan nama bangsa. Beliau adalah, ini dia bersama saya pagi hari ini, yaitu Yeremia Erihyoce Yakob Rambitan. Halo. Halo, Miss. Kak Yere, saya panggil Kak Yere ya. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa hadir di Pelatnas dan Kak Yere pun juga sudah selesai melaksanakan latihan latihan rutin. Nah Kak Yere, bisa nggak ceritakan ke teman-teman di kawan pajak dan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini bagaimana sih persiapan Kak Yere selama ini dalam menghadapi setiap pertandingan? Persiapan ya? Kalau persiapan yang pasti kalau udah sebulan sebelum pertandingan pasti latihannya lebih keras ya, lebih intens. Iya, lebih intens. Oke. Terus juga lebih sering saya pribadi sama Pram lebih sering tambahan sih, kayak latihan jam 8 kita jam 7 sudah mulai latihan. Sudah mulai Seperti latihan. itu sih. Nah, kawan pajak tentunya ingin tahu dong, Yeremia Rambitan ini sebenarnya pemain double, ganda, campuran, atau single. Nah, kebetulan Yeremia Rambitan adalah pemain ganda yang disebut dengan prayer. Ya, masyarakat menyebutnya prayer. Di Indonesia ada The Daddies, ada The Minions, ada Fajarian, dan salah satu yang luar biasa adalah Yere, The Prayer. Ya, sebutannya prayer. Apa sih itu prayer itu? Ya itu, Pramudia Yeremia. Pramudia di Yeremia. Jadi kemarin memang kita lihat waktu di Indonesia Open ya luar biasa permainannya. Nah, kawan pajak, jika ingin tahu bagaimana perjuangan Yeremia di Indonesia Open, kita saksikan dulu video berikut ini.
Yeremia Rambitan lahir di Jakarta 15 Oktober tahun 1999, usia baru 22 tahun. 22 tahun sudah luar biasa perjuangannya dan prestasinya untuk bangsa tercinta. Nah, kalau boleh tahu Yere ini dalam prestasi dunia seperti apa saja sih Yere? Mungkin bisa ceritakan ke kawan pajak? Iya, bisa masuk World Tour Final kan, itu susah masuk situ. Oke, ya, luar biasa ya. Saya juga di 2021 kemarin juara di Belgia Challenge sama Spanyol kalau nggak salah, Super 300. Kalau di sama tahun ini kalau nggak salah ya 2022 di Asian Championship kejuaraan dunia Asia. Ya, luar biasa kan prestasi Yere di dunia perbulu tangkisan dunia. Nah, Yere, saya boleh tahu dong ya, kan kalau tadi kita sudah lihat video yang ditayangkan ya, Yere sampai terjatuh seperti itu, tertatih-tatih gitu ya untuk memperjuangkan ini loh Indonesia di Indonesia Open kemarin ya di 2022. Nah, Yere itu kalau kawan pajak ingin tahu sejauh mana, apakah Yere sekarang sudah sembuh dari cederanya dan akan berkompetisi lagi atau seperti apa? Kalau berapa persennya sembuhnya saya belum tahu ya, soalnya Prof juga nggak ngomong. Tapi kalau mulai latihan intens seperti biasa mungkin bisa 3 minggu atau 4 atau sebulan sudah mulai aktif lagi ya. Nah, kalau lagi nggak latihan, apa sih yang dilakukan Yere? Lebih ke ini ya, sekarang main Mobile Legends sama nonton drakor sih. Mobile Legends sama nonton drakor ya kawan pajak ya. Jadi itu kayaknya hiburan yang menyenangkan. Drama apa yang lagi ditonton? Ini sekarang Cafe Nindam apa? Lupa deh namanya pokoknya gitu. Oh gitu, seru lah ya pokoknya ya. Sambil istirahat, istilahnya penyembuhan cedera, melakukan hobi-hobi khusus yang disukai ya. Nah, Yere, itu tadi kita sudah tahu mengenai sebagaimana cedera. Nah, yang kita ingin tahu, kawan pajak juga mungkin ingin tahu, apa sih yang dirasakan Yere waktu itu pada saat tanding ya? Jadi artinya gini, Yere sampai tertatih-tatih dan nggak mau berhenti. Saya harus maju. Dan kita tahu itu tinggal 1 poin lagi. Itu apa sih yang dipikirkan Yere saat itu gitu? Sampai Yere, saya nggak mau deh, biarkanlah saya cedera juga nggak apa-apa, yang penting demi negeri ini. Nah, seperti apa itu? Aku pengen tahu, biar kawan pajak juga tahu tuh. Pas cedera kan yang pertama kayak, waduh, kayak sedih kenapa bisa kena cedera gitu kan. Pagi pas lagi di Indonesia kan pertama kali juga aku pertanding di Stora itu Miss. Terus kayak, aduh kenapa bisa kayak gini gitu kan. Terus kayak ngeliat Pram, terus ngeliat kayak penonton, kayak menyemangatin, Yere bisa, Yere masih bisa gitu kan. Kayak ada tambah semangat kayak pengen main lagi menyemangati gitu. Awal-awal tuh kayak mikir, aduh udah kayak gini nggak bisa jalan juga, sakit kalau numbuh kaki kan. Udahlah stop aja lah. Tapi itu kayak penonton pada teriak, Yere bisa, Yere kuat kayak gitu. Itu kayak tambah motivasi, jadi semangat ya. gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan Yeremi ya, artinya bahwa sekarang ini Yere juga dalam masa pemulihan. Mudah-mudahan ada banyak semangat yang didapatkan kawan pajak di sana atas kesembuhan Yere. Mudah-mudahan nanti segera bisa bertanding lagi, memberikan yang terbaik buat negeri ini. Nah, kawan pajak, kita akan berbincang dengan Yere, namun setelah yang satu ini. Jadi tadi kita sudah mendengar Yere menceritakan pada saat tampil di Indonesia Open 2022 di mana Yere sempat tertatih-tatih dan tetap melanjutkan pertandingan hingga akhir walaupun akhirnya terpaksa harus berhenti juga karena memang cedera yang sangat serius yang diderita oleh Yere. Oh ya, ngomong-ngomong nih, Yere mulai latihan bulu tangkis dari kapan? Dari umur usia masih kecil kayaknya, soalnya kan kakak-kakakku kan main bulu tangkis semua. Terus yang kebetulan yang latih juga papa kan. Jadinya ya udah dari kakak-kakak main, aku masih kecil, masih ke bawah, lempar-lempar kayak lari-lari sana sini. Waktu itu tuh sudah di Jakarta atau di daerah? Di Jakarta. Sudah di Jakarta. Papa mengajar melatih bulu tangkis di mana? Ada bikin klub sendiri. Oh, bikin klub sendiri. Jadi dari kecil memang sudah latihan. Kalau mengenai sekolah,
Tetap sekolah seperti biasa atau memang khusus? Kalau aku sekolah normal itu terakhir SD doang. Oh, di SD, Ya, SMP, SMP, SMA tuh SMA? masuk ulangan doang. Oh gitu, karena memang full time untuk berlatih Iya. bulu tangkis. Dan akhirnya menjadi, mungkin ini pasangan ganda Indonesia peringkat 15 dunia ya? 14. 14 loh, luar biasa. Meningkat terus, mudah-mudahan nanti akan menggantikan tim-tim hebat ya, ganda putra hebat Indonesia lainnya. Kami selalu berdoa untuk Yere dan Pramudia ya, prayer. Nah sekarang nih, saya aja ngadepin kamera seperti ini rasanya kayak grogi. Gimana apalagi ketemu Yere gitu ya. Aduh, nomor 14 dunia loh bersama saya pagi hari ini di Pelatnas PBSI. Nah, caranya, kalau saya mungkin mengurangi rasa deg-degan, nervous, grogi, ada hal yang harus saya lakukan. Mungkin Yeremia juga ada khusus. Bagaimana sih kalau ngelihat penonton ya, yakin saya semua orang nonton bulu tangkis kalau sudah final Indonesia, masuk final atau pertandingan apapun itu, bawaannya deg-degan, terutama bulu tangkis. Yakin saya Yere pada saat nonton Yere pun mungkin waktu itu udah, aduh Yere ayo gitu ya. Nah ini Yere dalam menghadapi nervous nih gimana nih cara mengatasinya. Mungkin kawan pajak dan kawan-kawan pajak pun jadi bisa melihat bahwa dengan cara Yere nanti, oh ternyata seperti itu loh gitu. Silakan Yere. Kalau dari saya pribadi ya, kalau kayak tegang, grogi gitu sih lebih ke teriak ya. Lebih teriak? Iya, teriak atau lompat-lompat buat nyemangatin diri sendiri seperti itu. Gitu. Jadi kita kayak teriak, kayak lompat atau cicilan Jadi gitu. sepertinya kayak kalau penyanyi rock tuh udah wah gitu ya, udah teriak aja dulu pokoknya yang penting lepas dulu gitu ya. Nah itu yang dilakukan sebelum. Nah pada saat kalau sudah di lapangan. Itu saat di lapangan. Oh itu saat di lapangan malahan, saat teriak gitu kalau ya. Kalau sebelum itu lebih ke ini sih ya. Dengar musik sih. Dengar musik. Iya. Nah ngomong-ngomong musik apa nih yang disukai Yere? Kalau paling suka The Beatles. The Beatles. Oke. Jadi Yere, kalau tadi cara menghadapi, cara mengurangi nervous selama pertandingan adalah berteriak. Kemudian mungkin melakukan smash, mungkin melakukan backhand yang luar biasa ya. Kalau kita lihat nanti di video berikut ini nanti kita akan lihat bagaimana sih seorang Yere dan teman main gandanya melakukan aksi-aksi hebatnya gitu ya. Kita akan saksikan video setelah yang satu ini. Jumpa lagi dengan saya Indra Setiawati masih di kanal edisi 320 edisi kemerdekaan RI ke-77 dan masih juga bersama dengan Yeremia Rambitan. Ya. Nah Yere, kalau tadi kita sudah bicara banyak hal terkait dengan latihan, kemudian kita juga sudah lihat prestasi Yere. Dan yang pasti kita sudah menyaksikan video-video kehebatan Yere di lapangan. Di edisi kemerdekaan RI yang 77 itu dan masih bersama Yeremia Rambitan, prayer ya, pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia. Kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih peran pajak dalam peningkatan prestasi olahraga bulu tangkis di Indonesia. Yere kan sudah menjadi seorang wajib pajak ya di Indonesia. Dan itu sudah menunjukkan sebuah kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Kepedulian Yere terhadap bangsa Indonesia. Nah bagi kawan pajak, kita akan tahu sebenarnya apa sih yang ada di benak Yere ini terkait dengan kepedulian Yere terhadap perpajakan di Indonesia. Kalau sudah punya NPWP, kalau menurut Yere harus melakukan apa sih kawan-kawan pajak di sana dan teman-teman itu ya? Selain prestasi olahraga tentunya ya. Tentunya ya Miss ya, kalau yang sudah punya NPWP jangan lupa untuk kewajibannya melapor pajak. Apalagi yang sudah punya usaha gitu, itu ya wajib lapor pajak sih untuk pembangunan Indonesia. Ya. Jadi luar biasa ya seorang Yere yang sudah bertarung habis-habisan berjuang di lapangan hijau masih juga peduli terhadap pajak. Karena apa? Pajak kita itu memang akhirnya kembali lagi ke masyarakat untuk membangun Indonesia. Sebagai atlet, apa sih yang dirasakan Yere terkait dengan peran pajak ini di dunia perbulu tangkisan? Perannya ya sangat membantu ya, soalnya kan kayak kita kan
fasilitas di sini sebelumnya kayak kurang memadai kan. Bagi aku pas pertama kali masuk tahun 5 tahun yang lalu, itu kayak fasilitasnya tuh kayak ya kurang memadai lah untuk seorang atlet internasional lah gitu, pemain dunia. Nah semenjak kesini tuh ya fasilitasnya tuh mulai membaik lah sekarang. Makin bagus gitu ya, makin menunjang kebutuhan dari para atlet. Dan juga kita kayak pertandingan tuh lebih mudah lah kalau keluar negeri. Seperti itu ya. Kalau ada pertandingan di luar negeri, paling tidak fasilitasnya pun juga lebih, sarana dan prasarananya juga jauh lebih lancar dan mudah. Nah Yere, kalau tadi kita sudah ngobrol terkait dengan peran serta pajak ini terkait dengan perbulu tangkisan di Indonesia. Seperti yang Yere rasakan 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ada banyak perbaikan dan perubahan yang menuju ke arah positif. Lalu Yere sebagai generasi penerus bangsa nih, bagaimana cara Yere menyikapi, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Ini apa yang dilakukan Yere dan bagaimana pesan Yere ke kawan pajak? Silakan Yere. Kalau Yere ya dengan hari kemerdekaan ini ya, latihannya lebih semangat lagi sih ya, lebih semangat lagi ya untuk supaya lebih berprestasi. Lebih berprestasi ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti jadi nomor 1 dunia amin. Peringkat 1 dunia. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah berpenghasilan, jangan lupa melakukan kewajiban berpajakan dengan baik. Iya, betul sekali. Karena apa? Pajak kita, untuk pembangunan bangsa. Terutama bagi generasi muda tentunya ini akan membantu teman-teman yang lainnya. Seperti ada banyak pemerintah mengeluarkan banyak insentif, kemudian untuk membiayai semua aspek kenegaraan di Indonesia ini semua dibiayai dari pajak. Kawan pajak, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Yeremia Rambitan. Dan Yeremia juga sudah menyampaikan bahwa yang sudah berpenghasilan jangan lupa lakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Karena itu menjadi salah satu cara kita mengisi kemerdekaan dan kepedulian kita kepada tanah air tercinta. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Yeremia di akhir acara ini kepada teman-teman di sana, tetap dukung Yeremi atau seperti apa? Silakan Yeremi. Yang pasti tetap dukung perbulu tangkisan Indonesia ya, biar kita tambah semangat, soalnya kan dukungan kalian membuat kita menjadi motivasi bertambah semangat seperti itu. Nah, sudah mendengar sendiri dari Yere, semoga Yere dan perbulu tangkisan Indonesia prestasinya makin meningkat dan yang pasti ini menjadi kebanggaan kita semua, seluruh pecinta bulu tangkis dan rakyat Indonesia. Demikian saja dari kita di kanal edisi 320 bersama saya Indra Setiawati. Kita akan menutup kanal edisi 320 memperingati HUT RI ke-77 dengan mengumandangkan jargon bersama Yeremia Rambitan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, salam satu bahu, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih Yere.